Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Badami. Bersama saya Rofifa di sini tentunya di acara Millennial Talk. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah kediaman Bapak Wali Kota. Wakil Wali Kota Bandung, yakni Bapak Haji Yana Mulyana SE yang kerap dipanggil Kang Yana ya Pak. Yeah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas sesuatu hal yang menarik mungkin Pak, karena bersama sosok seseorang yang keren ya menurut saya pribadi dan inspirasi bagi masyarakat Kota Bandung ya Pak ya, mengenai karena kan sebentar lagi kita sedang dipertemukan kembali dengan kontestasi politik di tahun 2024. Nah, mungkin Pak, karena banyak sekali bermunculan nama-nama yang menjadi calon. Nah, namun yang ingin saya tanyakan ini adalah sosok karakter presiden menurut Bapak pribadi sajalah gitu, bagaimana? Ya, nuhun lah teh ya. Jadi memang saat ini tentunya bangsa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin yang bisa melakukan dan mendorong tentunya pertumbuhan utamanya ekonomi pasca pandemi COVID-19, karena memang pandemi COVID-19 ini kan memberikan dampak ekonomi sosial kepada seluruh lapisan masyarakat ya, nggak di Kota Bandung aja, tapi di Indonesia bahkan juga dunia. Jadi tentunya ke depan kita membutuhkan presiden yang bisa mempersatukan bangsa ini untuk kita bersama-sama membangun Indonesia tentunya semakin baik ke depan. Karena kalau kita baca juga beberapa hal, kita nanti di tahun 2030 punya bonus demografi, kemudian kita diramakan 2024 juga jadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Jadi potensi-potensi itu kan besar lah. Jadi tentunya ke depan tadi kita membutuhkan pemimpin bangsa ini yang bisa mempersatukan semuanya. Apalagi dengan kondisi seperti ini ya Pak. Ya. Terutama kan ya mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita tadi bisa mulai bangkit kembali lah ya, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia semakin baik ke depan. Tapi mungkin Pak, nilai-nilai yang sebagai pokok pondasinya begitu. Pondasi gimana maksudnya? Yang menjadi daya tarik bagi milenial. Karena kan mungkin kalau saya generasi Z mungkin ya Pak ya. Jadi daya tariknya ini sangat kuat gitu. Ya kan kalau sekarang kita lihat cukup banyak lah figur-figur kan biasalah menjelang kontestasi politik itu banyak lembaga survei yang melakukan survei terhadap calon-calon pemimpin bangsa ini yang dianggap layak ya. Kita baca di berbagai media, ada Pak Prabowo lah, ada Pak Ganjar lah, ada Pak Anies lah, termasuk Pak Ridwan Kamil, beberapa tokoh lah, Ibu Puan, ada Pak Erlangga, beberapa ketua partai politik tingkat nasional juga muncul di survei-survei itu. Nah, tinggal tadi bagaimana kita juga bisa mengetahui dan memahami bagaimana mimpi-mimpi beliau-beliau itu ya, calon-calon pemimpin bangsa ini untuk memajukan Indonesia. Dan saya pikir itu tentunya kita bisa lihat, kita bisa pelajari dari rekam jejak beliau-beliau itu gitu ya. Iya. Nah mungkin Pak, ini pertanyaan pribadi saya ya Pak ya. Kadang kita tuh salah memilih calon. Kadang misalnya dari orang tua saya, karena saya dituntut untuk begini lalu memilih ini. Tapi kan tentunya kalau generasi Z ini nih Pak, kadang suka ketebak angin. Termakan asumsi sama informasi-informasi yang carut maut lah gitu ya Pak ya. Mungkin Pak tips and trick gitu Pak untuk cara memilih calon presiden mungkin nanti yang tepat lah gitu Pak.
Ya, saya pikir tadi tentunya kita bisa, apalagi di zaman era keterbukaan ini, kita bisa melihat atau mengetahui rekam jejak calon-calon ini ya, karena kita bisa akses lewat internet, lewat apa, siapa sih A, siapa sih B, apa rekam jejaknya, dan saya pikir itu wajar kita lakukan supaya kan harapannya kita juga, apalagi generasi milenial ini kan jangan sampai salah pilih, karena memang generasi milenial ini kan penduduk itu kan piramida, seperti bentuk piramida ya, jadi memang usia milenial ini kan sangat banyak gitu ya. Banyak, dan ini tentunya bisa membawa pengaruh dan tentunya bisa menentukan siapa yang dipilih oleh milenial, kemungkinan itu yang akan terpilih gitu ya, karena secara jumlahnya juga kan besar. Jadi saya berharap teman-teman milenial juga lebih bijak untuk mengetahui rekam jejak para calon-calon lebih pemimpin cermat bangsa mungkin kita. ya Pak ya. Ya, pelajari aja, kita bisa akses lah mengenai informasi para calon ini ya. Iya. Mungkin Pak ini terakhir closing statement nih Pak untuk para milenial dimanapun untuk ya mengenai politik dan cara sudut pandang untuk memilih calon presiden ke depannya. Nah, yang pasti mah begini, buat teman-teman milenial jangan alergi terhadap politik. Kita justru harus belajar politik, harus memahami politik, karena suka tidak suka pemerintahan itu kan pasti berkaitan dengan politik. Untuk jadi seorang pemimpin itu kan tentu juga kita harus mengikuti dunia perpolitikan ya gitu. Jadi buat teman-teman milenial jangan alergi terhadap politik. Bukan berarti politik itu apalah gitu. Apa gitu ya, banyak gitu. sekali ya Pak ya. Ya banyaklah stigma-stigma itu ya. Tapi saya sih berharap ayo teman-teman milenial melek politik lah. Karena tadi semakin teman-teman melek terhadap politik, toh teman-teman ini ikut menentukan arah bangsa ini mau kemana gitu. Karena tadi jumlah penduduknya milenial kan besar. Kalau teman-teman ini nggak paham politik, nggak mau tahu politik, nggak, kan politik itu nggak jadi ikut milih, nggak apa, kan juga karena satu suara itu sangat menentukan berharga masa depan kita gitu. Jadi tadi sekali lagi saya titip teman-teman milenial untuk terus ya minimal memahami ya. Karena sekali lagi suara teman-teman milenial ini tentunya menentukan masa depan bangsa Indonesia ke depan. Bapak terima kasih ya Pak, Sama-sama. sangat bermanfaat sekali untuk kita para milenial dan generasi Z nih Pak ya. Dan mohon maaf bila mengganggu ya Pak ya. Sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan Baraya Badami di sini. Dan untuk Baraya Badami di luar sana, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di channel YouTube-nya Baraya Badami dan juga di Spotify Pak ada podcastnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.